Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. La haula wa la quwata illa billah wa ba'dah. Selamat datang di channel kami Sani Uyeh. Utamanya kepada orang-orang yang berteriak Islam murni ada di kota Mekah, Islam murni ada di kota Madinah. Selamat datang. Semoga kita masih bisa ngopi. Alhamdulillah. Jangan lupa ngopi, ngolah pikiran. Kali ini kami ingin menanggapi apa yang sudah dibicarakan oleh Safas Fresh ya di video terbarunya. Dia pada saat itu menanggapi kami teman-teman ya. Dia menanggapi kami, kemudian di akhir video itu ada sebuah ucapan yang sangat lucu sekali. Kata si Safas Fresh itu, kalian punya dalil, saya punya hujah. Kita semua sudah punya dalil katanya. Dan kalau Anda disanggah, Anda harus menerima. Kalau Anda memaksakan diri, berarti Anda intoleransi kan. Itu kata si Safas. Ojo lali ngopi rek yo. Alhamdulillah. Ojo lali ngopi ya, karena kopi ini memiliki sebuah inspirasi yang luar biasa. Kopi, kalau otak perlu inspirasi, maka ngopi baru ngolah pikiran. Untuk Safas Fresh ya salam kenal, salam hormat saya selalu doakan Anda Safas Fresh, semoga Allah menunjukkan jalan yang benar kepada Anda, dan semoga Allah menjaga Anda sehat selalu ya saudaraku. Kita semua umat Islam bersaudara, al muslim akhul muslim. Kita hanya ya biasalah teman-teman, YouTuber itu biasa ya, dialog ilmiah di dalam alam maya begitu. Andaikan si Safas ini dekat, ya kami insya Allah akan ngajak dia ngopi bareng dan semacamnya. Tapi karena faktor jarak ya sudah seperti ini ya. Intinya kami tidak pernah menganggap siapapun sebagai lawan atau musuh teman-teman. Tidak, kami sayang kepada semua orang. To the point aja, dalam videonya itu kan Safas berkata bahwasanya kita punya dalil, Anda punya dalil, intinya semua orang punya dalil lah. Ya, intinya semua orang punya dalil. Kalau disanggah, nerima. Kan begitu kan? Kalau memaksakan diri berarti intoleransi. Ini kan lucu teman-teman. Sebenarnya orang itu harus paham ya, harus paham diri, sadar diri, ucapan itu layak dan pantas untuk siapa. Karena takutnya ucapan itu pantas untuk dirinya sendiri, tapi nggak sadar, sebab masuk dalam kategori rojulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak tahu sekaligus tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ini namanya orang tidak tahu diri. Makanya saya sering katakan, diri mengaji itu penting, tetapi mengaji diri sangat lebih penting. Intinya kalau Safas itu mengatakan bahwasanya kita punya dalil, mereka punya dalil, semua orang punya dalil, seharusnya jika ingin disebut bijak atau toleran, maka kita biarkan orang itu beramal sesuai dalil yang ia yakini. Beres masalah. Makanya ini ucapan sebenarnya layak untuk Safas sendiri teman-teman, yang masih belum bisa menghargai perbedaan pendapat. Dia serang sana sini, masalahkan ini, masalahkan itu, maulid Nabi, apalah yang dia bahas. Padahal dia sudah berkata semua orang itu kan punya dalil. Seharusnya sudah, kalau sudah semua orang punya dalil, biarkan semua orang mengikuti dalilnya masing-masing. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amaliah kami, bagi kalian amaliah kalian. Wes, stop, beres. Tapi persoalannya kelompok mereka ini teman-teman, yang selalu serang ini, serang itu, bid'ahkan ini, bid'ahkan itu. Ini kan lucu. Ini namanya mau benar tapi tidak sadar, akhirnya nyasar. Mau bijak itu harus sadar diri dulu. Ayo belajar menghargai, baru toleransi namanya. Kamu lihat coba sikap aswaja ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu sebenarnya tidak pernah menyerang teman-teman. Mereka itu para aswaja itu diem. Kita ini menghargai, kita tidak pernah membuli, apalagi menyalahkan orang yang tidak mau merayakan maulid Nabi. Tidak,
kami tidak salahkan. Karena mereka punya dasar, punya dalil. Mereka nggak mau kunut, ya monggo. Mereka nggak mau tahlilan, monggo, hak mereka. Lana a'maluna walakum a'malukum. Itu sifatnya ahli sunnah wal jamaah, menghargai perbedaan. Beda dengan kelompok Anda ini, Safas, dan termasuk Anda ini kan. Ya Allah, kalau tidak sesuai dengan nalarnya, tidak sesuai dengan pemahamannya, tidak sesuai dengan keyakinannya, Anda tuding ini bid'ah lah, inilah, ini beginilah, ini masalah lah. Astagfirullahaladzim. Terus dia itu di salah satu videonya kan berteriak. Intinya ya, yang saya tangkap dari pembicaraan dia itu, Islam yang murni itu ada di kota Mekah, Islam murni ada di kota Madinah. Kan begitu, Safas ya. Seharusnya Anda itu juga berkata, wahai kaum muslimin yang ada di Indonesia. Begitu, Safas. Tak ajari. Bukan untuk menggurui, enggak, bukan ya. Jangan merasa digurui. Itu baper namanya. Ya Allah, cuma ngasih tahu, ngasih saran. Jika Anda punya keyakinan bahwa Islam murni itu ada di kota Mekah, ada di Madinah, maka teriak juga. Mari kaum muslimin wal muslimat yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia, kita tiru ulama Arab Saudi. Sebab Islam murni ada di sana. Islam murni ada di kota Mekah. Begitu, Safas. Dan ternyata saudara begitu. Di kota Mekah sholat tarawih 20 rakaat. Sholat tarawih 20 rakaat atau qiyam Ramadan. Tiru itu. Begitu, Safas. Ya. Ojo lali ngopi ya. Jangan baper, jangan baper. Santai aja. Itu resiko kalau mau berteriak. Islam murni ada di kota Mekah, Islam murni ada di kota Madinah. Ya Allah, lucu ya. Dan di kota Mekah itu ada perayaan ya. Perayaan berdirinya kerajaan Arab Saudi itu. Apa pernah Rasulullah itu merayakan hari lahirnya bangsa ya? Kan nggak pernah kayaknya ya. Apalagi cara merayakannya dengan kembang api, dengan apalah pokoknya senang-senang lah intinya ya. Saya nggak tahu ya, karena Islam murni itu ada di kota Mekah, katanya Safas. Sehingga saya harus benarkan itu aja. Tapi persoalannya kalau di selain Mekah kok bisa salah? Ini yang jadi masalah. Ya Allah, piye kira? Lucu ya, lucu. Terus di kota Mekah itu, di Masjidil Haram ketika sudah di penghujung bulan Ramadan, itu ada doa qunut witirnya. Dan panjang itu doa qunut witirnya. Pertanyaan saya, doa qunut seperti itu diajarkan oleh Nabi enggak ya? Qunut witir di penghujung Ramadan seperti itu ada enggak anjuran dari Nabi? Kalau enggak ada, buset. Ini kan biasanya teriakan-teriakan kaum sebelah itu, teman-teman. Jadi kalau enggak pernah diajarkan Nabi berarti bid'ah. Tapi bagaimana? Katanya Islam murni ada di sana. Buset, saya nggak habis mikir wes. Terus ulama Arab Saudi itu berkata, contohnya Ibnu Utsaimin, dia sangat jelas di kitabnya. Kalau Anda punya dan bisa baca, bahwasanya qaul rajih, pendapat yang kuat adalah pendapat yang menyatakan pahala bacaan Al-Quran boleh dan bisa sampai kepada mayitnya kaum muslimin. Ini fatwa ulama Arab Saudi. Ayo ikuti fatwanya ulama Arab Saudi, karena Islam murni ada di sana. Ayo Allah, ojo baper ya. Ini cuma guyonan kok, guyon. Tapi jangan dianggap bohong. Kemudian saya lihat di semua konten-kontennya itu ya, mayoritas itu dia itu pembela sutat-sutat kaum sebelah, yaitu sutat-sutat Wahabi yang kita kenal, teman-teman. Tapi kok tidak pernah ya dia membela Badrul Salam, Farhan Abu Quraihan, Abu Haidar dan semacamnya itu. Ketika kami menyanggah, contohnya Abu Haidar, dia berkata Imam Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah melarang keras, menentang keras orang ngaji di sisi kuburan. Padahal kami sanggah itu. Imam Asy-Syafi'i maupun ulama Syafi'iyah menganjurkan kepada siapapun yang berziarah kubur untuk membaca Al-Quran di sisi kubur.
Ayo bela. Kalau tidak bisa membela, akui, jangan sombong, akui kebenaran kami. Jangan sombong, karena sombong itu batorul haq. Nolak kebenaran kan, yo. Akui, lalu umumkan itu. Anda itu Ustadz panutan kami, Ustadz Abu Haidar, tolong jangan bohongi umat Nabi, begitu. Terus Badrus Salam LC Al-Wahabi dan Farhan Abu Furaihan yang sudah berdusta atas nama Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, itu juga ditanggapi. Lalu katakan, wahai Ustadz Badrus Salam LC ataupun Ustadz Farhan Abu Furaihan, janganlah Anda membohongi umat. Tidak benar bahwa Imam An-Nawawi mengkritik ulama-ulama yang menganjurkan melafalkan niat. Sebab Imam An-Nawawi sendiri dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab sangat tegas, sangat jelas, sangat terang sekali beliau menganjurkan melafalkan niat. Begitu. Itu namanya Anda menegakkan kebenaran. Tapi repotnya orang itu ya kalau tidak sadar, repot teman-teman. Mau menegakkan kebenaran itu harus sadar, sebab kalau nggak sadar bisa nyasar. Bisa nyasar. Akibatnya nanti ucapannya itu untuk dirinya sendiri sebenarnya. Dia sudah bilang bahwasanya Anda punya dalil, dia punya dalil, mereka punya dalil. Seharusnya sudah saling menghargai, karena yang bid'ah itu yang nggak punya dalil, gitu ya. Kalau punya dalil jangan dianggap bid'ah. Dan Anda sudah katakan semua orang punya dalil. Saya punya dalil, kamu punya dalil. Nah seharusnya sikap kita adalah lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalia kami, bagi kalian amalia kalian. Begitu, beres, gak ada masalah. Tiru sikap ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu diem ketika ada orang gak mau tahlilan, monggo. Ketika ada orang yang tidak mau kunut subuh, monggo. Ketika orang tidak mau tawassul, monggo. Ketika ada orang tidak mau merayakan maulid Nabi Muhammad SAW, monggo. Itu ahli sunnah menghargai lana a'maluna walakum a'malukum. Tapi ustadz sebelah dia tidak mau tahlilan, tapi menyerang amalia orang yang mau tahlilan, menyalahkan dan bahkan menganggap bid'ah. Bahkan sampai Ustadz Wahabi yang bernama Farhan Abu Furaihan menyatakan dosanya bid'ah. Yang dia anggap bid'ah itu ternyata diantaranya adalah tahlilan. Dosanya tahlilan ini atau bid'ah lebih besar daripada majlis zina dan khomer. Na'udzubillah min dzalik. Ini salahnya mereka. Cobalah, kalau Anda senang tempe, ya monggo. Anda tidak mau tahu, monggo. Tapi jangan menyalahkan orang yang senang makan tahu. Anda kalau nggak mau kunut subuh, monggo. Tapi jangan menyalahkan, mempersoalkan orang yang mau kunut subuh. Ini namanya nggak bijak. Oh sudah tahu semua orang punya dalil, kok masih menyentil? Apa nggak mikir? Ngopi ya. Sing durung ngopi, ayo ngopi. Cakan-cakapi, sing orang Madura ya. Ngopi ya, ngopi. Tapi jangan lupa kopinya yang kental. Sebenarnya kaum sebelah itu hanya butuh belajar memahami perbedaan pendapat dan menerima perbedaan pendapat di antara para ulama. Maka hidup ini romantis. Jangan keluar-keluar bid'ah, ini bid'ah. Katanya semua punya dalil, kok masih dituduh bid'ah? Apa enggak mikir? Ya Allah, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.